Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah kita masih bisa melanjutkan pembelajaran untuk PJJ belajar dari rumah ini. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungoro, kita lanjutkan pelajaran pendidikan kemuhammadiyaan untuk semester genap di tahun 2021 ini. Masih di bab 1 materinya, kepribadian Muhammadiyah. Ini adalah pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga masih di bab 1. Ya, berarti kita sudah di bagian C, fungsi dan hakikat kepribadian Muhammadiyah. Ada 4 fungsi dan hakikat kepribadian Muhammadiyah yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan ketiga hari ini. Pertama adalah kepribadian Muhammadiyah itu berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan. Landasan, pedoman, dan pegangan. Apa landasan kita? Kita lihat di kepribadian Muhammadiyah yang lalu, kita sudah bahas bahwa apa yang ada di Al-Quran, itulah yang menjadi kepribadian Muhammadiyah. Apa yang ada di sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu pun menjadi kepribadian di dalam Muhammadiyah. Maka itu disebut dengan landasannya. Pedomannya tentu saja adalah Quran dan hadis. Dan itulah menjadi pegangan kita dalam berdakwah, dalam melakukan segala aktivitas kehidupan bermasyarakat di dalam Muhammadiyah. Nah, terutama karena di Muhammadiyah itu ingin kita wujudkan masyarakat yang utama, adil dan makmur. Dan yang utama adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting di dalam kepribadian Muhammadiyah ini, fungsinya. Yang kedua adalah hakikat kepribadian Muhammadiyah itu adalah cerminan, wajahnya. Wajahnya kalau kita bercermin kita kelihatan persis dengan apa yang ada di cermin itu. Wajah kita persis yang ada di cermin itu, walaupun terbalik. Ya. Itulah yang menjadi wajah dan apa yang kita lakukan di dalam bermasyarakat menjadi cerminan kita di masyarakat itu sendiri. Orang akan melihat, oh seperti itulah Muhammadiyah. Kalau kita bermuhammadiyah, tapi contohlah, kalau kita tidak sholat, kita seolah-olah, wah ini tidak berwajah dua ini. Bermuhammadiyah tetapi tidak berwajah Muhammadiyah yang asli. Ya, orangnya di Muhammadiyah tetapi kepribadiannya tidak bermuhammadiyah. Itulah yang menjadi yang harus melekat pada jati diri setiap manusia yang ada di persyarikatan Muhammadiyah. Mulai dari yang belum balik sampai yang dewasa, sampai pengurus tua yang lalu, itu semua jadi jati diri di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Yang kita maksud dan predikat tersebut adalah yang ini, ada 3. Yang pertama adalah Muhammadiyah itu senantiasa harus sesuai dengan gerakannya, yaitu gerakan Islam. Dan lalu kita sudah belajar ada 4 gerakan. Gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, ya, ditambah 1 gerakan nasional, gerakan sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan. Maka Muhammadiyah itu harus menjadikan dinul Islam itu sebagai konsep akidah, konsep perjuangan yang berasaskan pada akidah kita yang ada di perjuangan di Muhammadiyah. Ya, jadi tidak boleh keluar daripada dinul Islam. Toleransi boleh, tapi dinul Islamnya tetap menjadi sumber nilai dan harus berdasar pada itu. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Tidak boleh sekali-kali gerakan Muhammadiyah itu kegiatan dan amal usahanya tidak berdakwah. Dia harus apapun jenis kegiatannya, dakwanya harus amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ini harus menjadi kebiasaan di dalam gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah. Tidak boleh kendor, kata anak muda. Amar ma'ruf nahi mungkarnya harus terus digelorakan, dikampanyekan, dipromosikan. Ya, tidak boleh kendor. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tentunya banyak sekali, baik itu gairu mahda, ibadah mahda dan gairu mahda. Harus terus diperjuangkan. Yang terakhir, yang ketiga adalah gerakan tajdid. Gerakan tajdid ini adalah mengembalikan, kalau kita update bahasa hari ini, pembaharuan, diperbaharui.
ya diperbarui. Jangan hanya status-status WA saja yang perbarui, tapi yang pertama adalah keyakinan dinul Islam kita, ibadah kita harus murni sesuai dengan ajaran Islam dan Quran Sunnah. Itu menjadi gerakan tajdid, memperbarui. Kemarin kita mungkin masih sholat di rumah, nah bisa diperbarui sholat di masjid minimal 1 kali dalam 5 waktu itu, maghrib, isya, nah begitu seterusnya, tiap hari diperbaharui. Itulah disebut dengan gerakan tajdid di Muhammadiyah, salah satunya. Yang terakhir materi kita untuk hari ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu fungsi kepribadian Muhammadiyah. Ada 3. Yang pertama adalah mukaddimah, anggaran dasar Muhammadiyah. Yang kedua anggaran dasar Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah kitab Muhammadiyah. Nah, yang pertama dulu kita bahas, apa itu mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah? Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu adalah kesimpulan dan ajaran Al-Quran Sunnah tentang bagaimana manusia beribadah, taat, takwa, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beramal dan berjuang yang setiap muslim yang sadar. Artinya dia tahu dirinya bahwa ada suatu kewajiban, perintah dan ajaran di dalam Quran dan Sunnah bahwa kita ini abdillah, pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, anggaran dasar inilah yang menjadi bukti di atas hitam putih yang menjadi dasar dan maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah serta peraturan-peraturan dan rangka pimpinan. Ini khusus diperkhususkan di dalam persyarikatan di Muhammadiyah. Nah, jangan menjadi penggerak-penggerak di luar pokok-pokok anggaran dasar. Nantinya dikira buat aturan-aturan baru. Karena kita ini sudah ada peraturan-peraturan resmi yang dibuat oleh pimpinan organisasi di Muhammadiyah. Jangan bergerak sendiri, karena tidak bisa beramar ma'ruf ketika kita membuat aturan-aturan dan bergerak sendiri-sendiri. Bukan organisasi namanya. Kalau bergerak sendiri, membuat kebijakan sendiri. Yang terakhir adalah kitab. Nah, inilah yang menjadi dasar kita membuat keputusan. Kita ini adalah hasil daripada sebuah keputusan, baik itu melalui penelitian yang berjangka panjang, ya, sambung menyambung, keterkaitan antara satu dengan lain, tidak merugikan maksud dan tujuan di Muhammadiyah, tidak membuat suatu langkah-langkah yang ceroboh. Nah, lahirlah sebuah kitab Muhammadiyah dan menjadi sebuah keputusan bersama di muktamar, musyawarah besar. Itulah yang dijalankan oleh warga-warga persyarikatan pengurus Muhammadiyah di seluruh ranting dan cabang di Muhammadiyah. Inilah menjadi pokok bahasan kita. Silakan dicatat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.